Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi. Saya sudah lama tidak bahas Arduino ya, tapi di YouTube saya banyak yang tanya Arduino. Jadi saya mau jawab satu-satu di sini. Mudah-mudahan membantu ya. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Oke, ini channel saya ya. Kemarin ada yang tanya jual alatnya di mana dari Indra Okto. Indra Ok. Mungkin yang ditanyakan alat-alat Arduino-nya. Arduino banyak cari di online aja Mas ya. Cari di online banyak. Modul apa yang dibeli? Ya ini ada sudah tadi ya. Kalau untuk load cell ini HX711 ya. Terus timbangan beli aja timbangan kue itu yang murah ya. Nggak usah beli load cellnya. Kalau beli load cellnya nanti mesti bikin timbangannya lagi. Tapi kalau timbangan sudah jadi kan dia udah ada dudukannya ya. Dudukannya udah gampang. Itu murah itu 30.000 atau 35.000 ya sekarang ya. Nanti di dalamnya tuh ada load cell sama persis. Tinggal nanti di jumper aja itu yang kabel-kabel dari load cellnya itu ya. Printernya beli aja banyak. Ini blueprint. Saya pakai blueprint karena bagus ya. Saya ini penjual printer sebetulnya. Jadi kita jual printer. Salah satu printer yang kita jual ya blueprint ya. Kalau dia langsung ya. Ini kemarin saya bikin ada yang langsung saya jumper di TXRX-nya printer. Tapi ada yang kasih tahu tuh printer blueprint yang terbaru tuh TXRX-nya nggak ada lagi. Nah, terpaksa ya cari yang printer ada TXRX-nya atau pakai Bluetooth. Kalau Bluetooth saya sarankan modelnya pakai ESP32 ya. Itu lebih gampang atau pakai USB host. USB host itu lebih enak juga. Nanti nyambungnya ke semua printer thermal tuh bisa USB host ya. Cari aja sketnya tuh bisa. Ini modul MP3 player. Ini kemarin saya bikin modulnya MP3 player tapi IC-nya MH2024 16SS. Nah, ini kalau kita pakai library yang ada itu ndak bagus, ndak bisa jalan dia. Jalannya random terus ndak bisa di set misalkan kita mau lagu nomor 2, nomor 3 itu ndak bisa. Nah, saya cari library-nya kenapa? Oh, ternyata masalah di IC dengan library-nya ndak cocok. Saya utak-utik library yang ada dan saya bikin. Nah, itu udah ya. Jadi library-nya bukan bikinan saya cuma utak-utik aja. Library-nya dari orang. Itu bisa. Harusnya Jostem. Ini stopnya nggak bisa terus random. Coba pakai library yang ini, yang saya punya ini ya. Mudah-mudahan bisa dia tidak random dan bisa kita pilih lagu yang mana kita jalankan atau MP3 mana kita jalankan ya. Itu harusnya bisa. Diambil aja tuh nggak usah pakai library, nanti diambil aja data yang di library pindah ke sketch kita langsung tuh bisa. Oke, silakan dicoba ya. Itu harusnya bisa. Muhammad Sadri minta kirim program-programnya ada banyak ya. Ini banyak. Di example-nya nih ada. Jadi download aja library yang Hack 711 tuh example-nya ada ya. Banyak. Saya enggak kasih programnya atau lihat aja di sketch saya di YouTube itu nanti diketik ulang aja. Jadi sambil ketik sambil belajar tuh cepet bisanya ya ngertinya. Print roll to roll. Gulungnya bagaimana ya? Gulungnya gimana ini manual aja ya. Jadi enggak ada pakai otomatis, manual. Kiki Haryanto, Kak bisa pesan project nggak bisa? Saya enggak, waktu saya enggak ada, enggak cukup. Saya kan pedagang. Jadi waktu saya enggak bisa untuk bikin project-projectnya nanti bikin sendiri aja ya. Atau ya kalau bisa sih bikin sendiri jadi bisa ngerti. Kalau enggak tahu nanti bisa tanya ya. Program juga saya enggak bikin program, enggak jual program. Saya bikin cuma untuk ya bagi-bagi atau sharing ilmu lah. Kebetulan saya tahu, paham lah, paham sedikit ya saya bagi. Tapi saya enggak jual programnya ya. Saya penjual printer, jadi waktunya untuk habis jual printer. Bang, ini gimana kalau kita nambah atau kurang nilai kalibrasinya? Itu bisa dari sketnya itu ya. Sketnya tuh ada kalibrasi ya. Jadi di dalam example tuh ada sketch calibration. Nah, itu ambil, terus nanti dia tanya di sketch itu kita jalankan. Nanti dia tanya berat yang Anda ketahui
benda yang Anda ketahui beratnya mana. Nah, cari benda yang kita ketahui beratnya mana, kita timbang, ini sudah tahu oh 100 gram. Kita taruh di load cell itu, yang load cell yang kita mau kalibrasi, nanti kan dia tanya, masukkan berat yang Anda ketahui, masukkan 100 itu tadi. Kita tahu dapat 100 dari mana ya, dari timbangan lain. Kita cari aja pakai timbangan lain tuh, timbang bendanya. Atau misalkan pakai dacing ya, dacingnya sekilo atau berapa kilo tuh bisa juga. Yang sudah pasti beratnya kan masukkan situ. Setelah dia tanya masukkan nilai kalibrasinya, masukkan, nanti keluar nilai atau koefisien kalibrasinya itu. Nah, itu yang dipakai. Apakah itu nanti disimpan di EPROM atau kita masukkan manual, terserah, itu bisa. Jadi ada pertanyaan nanti disimpan di EPROM, yes saja jawabkan ya. Oke, example-nya aja tuh, dari example tuh udah lengkap. Ini printer nggak usah timbangan. Nah, ini Imas Indi. Ini tanya sama ya load cell ya. Kalibrasi, semua kalibrasinya contohnya ada tuh di example-nya ya. Cobain aja kalibrasinya nanti ketemu. Sama ini kasusnya sama dua ini. Jadi jalankan sketnya kalibrasi, nanti dia tanya masukkan beban yang Anda ketahui, taruh di situ bebannya, isi inputannya, nanti keluar nilai kalibrasi, simpen. Jadi jalankan dulu sket kalibrasinya ya sebelum menjalankan program load cell-nya itu ada set sket kalibrasinya, jalankan untuk mendapatkan nilai kalibrasi. Simpan di EPROM. Nah, alat kita itu yang sudah kita simpan kalibrasinya nanti pas, itu harusnya pas. Membaca barcode lewat scan barcode ke Arduino Uno menggunakan USB host. Nanti pakai USB host ya. Codingannya ada tuh di USB host tuh ada. Kalau Anda ya lihat dari sketch saya di video YouTube ini, nanti diketik ulang ya. Saya enggak kasih programnya karena programnya sketchnya sudah saya taruh di mana saya lupa ya. Setahun lalu ya kan ini. Oke, ini printer L1110 ini nggak bisa dimodif ya, nggak bisa modif EcoSolvent, hancur pasti ya. Saya sudah bilang ini hancur karena percobaan kita juga tahannya seminggu hancur habis itu. Oke, kalau cetak stiker thermal printer di Canon 27 dulu bisa enggak? Bisa, tapi ya enggak bisa di roll ya. Bisa tapi enggak bisa roll, pasti error nanti ya Pak Ferry ya. Buat Mas Ferry itu enggak bisa pakai 2770, bisanya pakai ya ini dah 1300, 310, 3110, 3210. 120 ya bisa ya. EcoSolvent bisa di material plastik enggak bisa. Dia material plastiknya yang khusus untuk EcoSolvent. Ini kan tipe printer apa ya? Ini semua printer bisa karena ini pakai USB host ya. Semua printer thermal yang ada USB-nya bisa. Oke. Oke, kira ini Mas Cindy juga sama pertanyaannya tentang TXRX, tentang load cell. Kemudian ini roll to roll. Dari Rita Chan, Kak gak sobek kertasnya ya? Aku sobek mulu. Ini dibikin anunya, jalur kertasnya dibikin ya. Jadi dibikin aja, ada di video saya tuh, ada tuh saya bikin jalur kertasnya ya. Supaya ndak lari dia, kalau lari dia pasti sobek. Kalau kertasnya lari pasti sobek dia, karena jalur kertas itu harus dibikin ya. Saya udah coba banyak ndak sobek ya. Yang penting dibikin jalur kertas masuknya itu. Ada di video nih, di video saya ada saya bikin jalur kertas masuknya pakai kertas kertas dus, saya taruh di situ ya. Ini sketch, aduh ini load cell lagi. Saya mau coba kalibrasi, bisa minta sketchnya. Sketch kalibrasi ada di contoh ya, di example library ini ada ya, ada di example-nya Adiksa Muhammad Fajar ini ada ya. Jadi tidak perlu minta saya, tuh ada, download aja library-nya tuh ada contohnya, jalankan. Oke, Bang, kalau ada timbangan yang ada RS232-nya, apakah bisa ngeprint ke printer label? Bisa, tapi cari modulnya dulu, modulnya si timbangan ya. Ada manualnya enggak? Kalau ada tuh harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Cuman kalau memang dia keluarnya dia serial, printernya ini bukan serial, berarti kita harus bikinkan dulu serial tuh USB-nya ya. Kita bikinkan ya semacam sketch serial tuh USB-nya. Tapi apakah bisa? Bisa. Yang penting ada manual booknya. Oke, ini 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, udah ya 3 bulan lalu ya.
Om, kalau kertas thermal bisa di print pakai tinta dye, bisa ya. RP tutorial bisa, itu bisa. Tapi bagusnya pakai tinta art paper supaya enggak luntur kena air ya. Ini 3 bulan lalu mau tanya apakah memungkinkan bikin print server menggunakan Arduino? Mungkin, tapi pakai ESP32 ya mungkin ya. Tapi untuk apa? Nggak efektif. Oke, kira-kira itu nih 3 bulan lalu sudah ini ya. 4 bulan lalu, 3 bulan lalu ini yang berapa bulan lalu. Oke, itu aja jawaban saya. Mudah-mudahan yang Arduino bisa saya jawab. Software sudah saya ndak ambil lagi, saya ndak install lagi. Karena habis ini saya mau fokus ke DLP. Kita mau belajar DLP ya. Jadi nanti saya bikin softwarenya, eh YouTube-nya, saya bikin YouTube-nya nanti membahas DLP. Jadi yang Arduino saya off dulu. Tapi kalau ada yang tanya, saya bisa jawab, saya jawab ya. Contoh-contoh sketnya juga ada. Kalau mau minta sih bisa, tapi ya mending diketik ulang lah ya, diketik ulang. Kalau memang bingung nanti tanya lagi. Itu lebih cepat belajarnya dibanding download langsung, itu kadang lambat. Mukti keti softwarenya apa ini? Printpep banyak ini di internet ya, ada yang gratis bajakan ya, ada yang crack, ada yang tidak. Kalau mau yang beli original silahkan, lebih bagus. Tapi kalau mau yang crack, harusnya ada, tapi saya tidak kasih linknya, silahkan cari sendiri. Oke, Bang, tinta putih bisa nggak? Tinta putih Eco Solvent ini yang bingung ya, nggak ada. Ada sih, tapi saya nggak coba. Belinya juga mahal, jadi saya malas coba ya. Tinta putih Eco Solvent. Art paper merek apa? Ini kita pakai merek Inolith ya. Silahkan cari aja merek Inolith. Itu sudah kita pakai lama sudah ya. Oke, kira-kira begitu. eh, Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, tanya langsung di channel saya. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Oke, terima kasih. Selamat siang.